Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di mana-mana Anda berada. Jadi kesempatan hari ini ya, saya ingin sedikit aja istilahnya itu memberikan pandangan saya dan mungkin sedikit pengetahuan untuk teman-teman ya tentang apa itu padepokan. Karena di beberapa waktu yang lalu kita tahu sendiri bahwa ramai atau gaduh di media sosial dengan adanya padepokan ini melakukan penipuan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sedikit menceritakan apa itu sejarahnya atau padepokan itu seperti apa gitu. Jadi kita kembali ke mungkin 900 tahun yang lalu. Itu di zaman kerajaan mulai dari Mataram kuno, dari Empu Sindok, terus kemudian naik lagi ke kerajaan Kediri ya. Kediri ada, kemudian ke Singasari. Nah, itu dulu itu tempat tersebut atau dulu di kerajaan-kerajaan ini ada yang namanya Kadewa Guruan. Nah, saya ingin menceritakan masa lalu ya, kembali ke masa lalu. Dulu ada yang namanya Kadewa Guruan. Kadewa Guruan ini adalah tempat untuk belajar agama, terus kemudian belajar sastra, terus belajar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya ya. Dan Kadewa Guruan ini biasanya difasilitasi oleh kerajaan ya. Contoh ada beberapa Kadewa Guruan di Jawa ya, itu ditemukan kemungkinan di zamannya dibangun itu di zaman kerajaan Majapahit ada, terus di zaman Singasari juga ada. Nah, Kadewa Guruan sendiri dipimpin oleh yang namanya itu Maharesi. Maharesi atau Dewa Guru, makanya disebut Kadewa Guruan. Nah, dahulu Kadewa Guruan ini adalah posisi yang sangat terhormat. Orang yang menjadi resi atau dewa guru ini adalah orang yang terhormat karena dalam lingkup kerajaan itu ada yang namanya kan Dewan Pertimbangan Raja atau istilahnya itu penasihat raja. Nah, penasihat raja ini terdiri dari keluarga para pangeran, keluarga raja, terus kemudian juga ada dari resi atau istilahnya itu dari keagamaannya. Istilahnya kalau di sekarang itu mungkin ulamanya, jadi seperti itu. Nah, posisi dewa guru ini sangat penting sekali di zaman-zaman itu karena secara tidak langsung ataupun secara langsung itu ikut dalam andil dalam pemerintahan kerajaan pada waktu itu. Nah, itu Kadewa Guruan. Dan kemudian di luar Kadewa Guruan itu ada yang namanya padepokan. Nah, padepokan ini didirikan independen, istilahnya di situ tidak ada campur tangan dari pemerintah. Biasanya para resi atau para brahmana itu mereka mendirikan padepokan ini sebagai tempat untuk menyepi, sebagai tempat untuk bertapa. Terus kemudian kalau mereka menerima murid itu digunakan juga untuk mengajarkan agama, terus sastra juga, ilmu pengetahuan ya, pengetahuan segala macam. Terus kemudian olah kebatinan dan juga ada olah kanuragan. Nah, seperti itu pada awalnya seperti itu. Jadi padepokan ini adalah dibangun oleh seorang resi ya, dulunya seorang resi, seorang pertapa, istilahnya seperti itu, untuk mendidik orang-orang yang memang dia itu benar-benar ingin menyingkir dari keduniawian, istilahnya seperti itu. Nah, itu namanya padepokan ya. Terus kemudian akhirnya kita lihat sekarang padepokan bergeser makna. Jadi padepokan itu dianggap sebagai tempat untuk mendulang uang, istilahnya seperti itu ya. Padahal dulunya itu enggak seperti itu murni untuk melayani. Nah, itu kan dari padepokan itu nanti ada ketika Islam masuk ke Indonesia, ketika Islam masuk ke tanah Jawa, itu menurun atau berkembang kemudian menjadi pesantren. Nah, gitu.
Padahal pesantren itu juga meniru sistem atau adatnya Kadewa Guruan tadi, juga meniru dengan padepokan yang tadi itu pesantren. Karena apa? Pesantren itu dari kata pesantrian gitu, dari kata pesantrian atau tempat belajar para santri. Nah, santri sendiri apa? Santri sendiri adalah dalam bahasa Sanskerta, santri itu diambil dari bahasa Sanskerta. Ya, dalam bahasa Sanskerta, santri itu adalah sastri, gitu loh. Jadi di dalam bahasa Sanskerta itu ada sastri, yang maksudnya itu adalah sastra, yang artinya adalah agama, kitab suci, dan pengetahuan. Nah, kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia atau ke Jawa, itu kata sastri itu menjadi santri. Nah, itu sistem yang dipakai di pesantren itu juga sama di padepokan dan juga di Kadewa Guruan. Kenapa namanya jadi pesantren? Karena untuk membedakan antara oh ini padepokan ini sebenarnya lebih ke peninggalan zaman Hindu atau zaman kerajaan Hindu, zaman masih kepercayaannya orang-orang di tanah Jawa itu animisme, itu kan. Terus kalau yang santri itu untuk membedakan santri itu ketika Islam sudah masuk kan. Tapi pada dasarnya itu sama antara Kadewa Guruan, padepokan, terus kemudian santri, pesantren istilahnya seperti itu. Nah, itu menurut beberapa sumber yang saya baca ya. jadi itu tadi ada pergeseran makna antara padepokan zaman dahulu dan padepokan zaman sekarang gitu, padepokan yang sekarang. Walaupun sedikit banyaknya itu tetap sama istilahnya, dari apa yang ada di dalam padepokan tersebut. Contoh kan di padepokan zaman dulu itu kan mempelajari itu tadi seperti sastra ya kan, terus agama, terus kemudian ilmu pengetahuan, terus ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan gitu. Jadi seperti itu loh istilahnya. Makanya kalau sekarang banyak orang mendirikan padepokan terus kemudian digunakan untuk sesuatu yang kurang semestinya atau kurang pas dengan makna dari kata padepokan tersebut, yaitu sangat disayangkan sekali gitu. Karena sebenarnya itu tadi, padepokan itu adalah tempat untuk benar-benar tempat untuk menimba ilmu, benar-benar tempat untuk belajar seperti itu ya. Ya walaupun dulu ada di kitab Sotasoma itu dulu pernah membahas ada dewa guru atau Kadewa Guruan atau seorang yang mengaku sebagai dewa guru, sebagai resi itu banyak dari murid-muridnya itu bukan malah diberi pelajaran, itu bukan, tapi malah dilecehkan itu, malah dilecehkan. Nah itu banyak sekali kan di saat ini juga sama, mungkin ada beberapa ya, saya nggak mau menjudge seperti gimana saya nggak akan seperti itu, cuman ada beberapa lah yang seperti itu yang namanya padepokan itu, istilahnya malah merusak citra atau merusak makna dari sebuah nama padepokan, sebuah padepokan itu tadi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan disamaratakan antara padepokan mentang-mentang wah padepokan itu gini terus disamaratakan sama padepokan sama itu, enggak sama. Kalau dari sejarahnya itu yang dinamakan padepokan itu ya seperti itu tadi gitu. Nah mungkin sedikit itu tadi yang saya sampaikan ya, semoga dapat memperkaya perspektif Anda ya, jenengan bisa cari referensi sendiri mungkin. Jadi sebelum menjudge sesuatu itu mbok yo dicari tahu dulu kebenarannya, dicari tahu sejarahnya. Karena apa ya, itu tadi, ketika kita itu nggak tahu sejarah ya kan, ketika kita itu nggak tahu sejarah, ujung-ujungnya apa yang kita lakukan itu akan melenceng gitu. Tapi ketika kita itu tahu sejarahnya ya, kita akan berpegang teguh pada sejarah tersebut gitu loh. Makanya kata Bung Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa memperkaya perspektif Anda dan pengetahuan Anda. Terima kasih, tetap dukung kami. Silahkan di subscribe, di like, dan di share ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.